Seorang wanita cantik bernama Emma sedang menunggu tunangannya di pinggir jalan. Mobil berhenti di sebelahnya. Dari atas mobil turun dua pria yang menggunakan bahasa kotor. Wanita itu duduk di dalam mobil dan menghindar. Siapa tahu generasi kedua orang kaya tidak taat aturan. Membuka celana dan melonggarkannya. Dan kemudian dia membayar harga untuk tindakannya. Pria ini adalah tunangan Emma Under, dia baru saja kembali dari wajib militer. Saya berusaha memberi pelajaran kedua orang ini. Beberapa pukulan mengirimnya ke barat. Ande dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara karena kelalaian. Pacarnya memintanya baik-baik dan menunggunya kembali. Di sisi lain, ayah kaya generasi kedua itu mengetahui bahwa Ande sudah divonis lebih dari setahun. Membawa kotak uang dan menemui sipir. Dia ingin Ande pergi ke dunia bawah di penjara untuk meminta maaf kepada putranya. Sipir adalah pria yang mencintai kekayaan, dan pihak lain tidak akan membiarkannya hidup di luar gerbang penjara. Keesokan harinya saya menemukan bawahan saya yang penuh peduli. Biarkan mereka mengurus Ande dengan baik. Apakah ini masalah besar? Kalian mesti menanganinya dengan baik, mereka sudah paham. Tapi mereka meremehkan ketahanan Under. Entah itu sengaja mencari-cari kesalahan atau cari teman lawan. Ande tidak bisa melawan atau memarahinya. Ketika Lauhu lelah, dia mencoba memukulinya dengan tongkat listrik. Penjaga penjara, Zheng Zi, tampak berhenti dan menugaskan Ande ke aula utama gambar untuk melakukan berbagai hal. Di sini Ande bertemu orang tua itu. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena perampokan serius. Keduanya berbicara sebentar dan mereka mengenal satu sama lain. Keesokan harinya, Lauhu sengaja menjemput Ande sambil memeriksa pertigaan. Lauhu melihat foto Emma di bukunya. Kedua polisi itu tersenyum dan melakukan hal buruk di depan foto Ande. Ande tidak tahan untuk berteriak padanya, yang membuat Lauhu menangkap pegangannya. Saya ingin memberinya pelajaran dengan alasan polisi membimbing dia. Untungnya, langsung keluar dan menyelamatkan Ande. Lalu dia pergi mandi, Ande jongkok untuk mengambil sabun. Ketika Ande ditangkap oleh berbadan besar, Ande melemparkan tangannya dan menjatuhkannya. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Lauhu yang bersembunyi di kegelapan mencari peluang. Dia diam-diam berencana menghukum Ande untuk membersihkan toilet dan memprovokasi. Kemudian mereka menutup pintu toilet. Mereka enekkan Ande ke dinding, satu persatu. Untuk bersatu kembali dengan Emma, dia berulang kali mengaku bahwa dia tidak bisa menolak. Karena dia telah mengetahui jika ini perbuatan ayah generasi kaya. Sehingga dia bisa mati di penjara. 1 bulan kemudian, kepala tidak menerima laporan apapun dari sipir. Melepaskan amarahnya pada Lauhu dan ditegur karena melakukan sesuatu yang buruk. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, Anda dapat melakukannya lagi. Jika Anda ingin menjadi seorang ninja, mulailah dengan orang-orang di sekitarnya. Pada hari kerja, Jack paling dekat dengan Ande. Tertangkap karena pencurian, setiap kali dia diintimidasi. Under mengaku harus belajar bersabar agar bisa segera dibebaskan dari penjara. Hanya saja kali ini berbeda dengan Yi Cheng. Ini berdampak besar pada Jack, meski begitu dia tidak peduli. Tapi itu runtuh beberapa kali sehari. Saat si gendut kehilangannya lagi, dia harus mengeluarkan pisaunya dan membunuh lawannya. Lemak yang begitu cool. Yang tidak diharapkan Lauhu adalah bahwa Ande tidak ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak menyelesaikannya, tapi terbunuh. Lauhu tidak bisa keluar hidup-hidup. Ande langsung terikat ke gudang tahun tabrawak dengan monyet kurus. Terus-menerus memarahi kata-kata Emma. Ini menyentuh garis bawah Ender dan dia kesal. Mendorong keduanya ke tanah dan memukuli mereka dengan keras. Saudara Zheng Zi bergegas dan tidak membuatnya membuat kesalahan yang lebih besar. Penyerangan Guowei terhadap polisi Ande dijatuhi hukuman dan dia juga dikurung di sebuah ruangan hitam kecil. Lauhu tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Ketika mulai pergi ke rumah hitam kecil setiap hari. Setelah beberapa hari, penyiksaan Ande menghilang. Pada akhirnya, saudara laki-laki membiarkannya keluar. Jelaskan bahwa dia dapat bekerja sama. Dia telah mencari bukti penerimaan suap oleh kepala penjara, tetapi dia tidak menemukannya. Dia tahu bahwa Hu Jingzi Ande juga diinstruksikan oleh sipir. Jadi saya berharap Ande akan bekerja sama dengan sipir untuk mundur. Namun dia ditolak oleh Ande, dia hanya ingin menghabiskan hukuman. Zhao Guo dan Emma Guo berkumpul, tetap netral dan tidak ingin antri. Emma datang untuk memantau di menemuinya dalam beberapa hari. Dia dan kera kurus yang menerimanya, mereka sengaja mempermalukan Emma. Menyuruh pergi dan tidak mengizinkannya masuk. Khawatir tentang kenyamanan Ande, Emma harus mengikutinya. Hal yang penuh kebencian adalah mereka berdua juga direkam dengan kamera.
Saya sengaja membiarkan Ande menonton video tersebut dan mengatakan bahwa sosok Emma sangat baik. Ander terbakar amarah, dan ada rasa malu di matanya. Jika dia bergerak bebas, dia pasti akan menghancurkan Lauhu menjadi 10.000 mayat. Ande bertanya padanya Emma, mengapa dia tidak menolak? Emma berkata dengan air mata berlinang, karena aku mengirimmu. Saya ingin melihat apa yang Anda katakan. Sakit hati Ande sehingga paman memeluknya erat-erat. Seperti gambarnya, karena Jack mempermalukan napi. Kepala penjara takut atasannya akan memeriksanya. Pada saat ini Ande menyadari bahwa kesabarannya hanya akan membantu kejahatan. Jika Anda ingin menjatuhkan hukuman dengan aman, Anda harus melawan. Hal pertama adalah membalaskan dendam Jack, setelah menemukan penjara dan menantangnya. Keduanya bertempur saat angin bertiup, Ande berhenti berbelas kasihan. 2-3 yang dibully kita harus menyelamatkannya. Bob muncul tepat waktu dan membawa Ande yang lepas kendali kembali ke dunia nyata dengan matanya. Ketika dia kembali ke selnya, Fuba menolak menerimanya, mengambil pisaunya dan bergegas mendekat. Bob dengan cepat berbalik untuk membantu Ender memblokir pisaunya. Anak di samping melihat Bob terluka. Penjualan langsung membuat penjaga penjara mendapatkan kotak makan siang, dan Bob dikirim ke rumah sakit secara agresif. Ander dibawa ke kantor sipir, dan sipir itu terus terang. Jika dia mengatakan dia dibeli, salahkan dia karena berhubungan dengan seseorang yang tidak dia pedulikan. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan alasan menyebabkan hukuman penjara seumur hidup. Mendengar ini, Andeang mengambil sudut mulutnya dan mengatakan sesuatu. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Ketika sipir bertanya-tanya, dia mengeluarkan ponsel dari pinggangnya. Ternyata telepon selalu menyala. Pria itu bermain-main dengan Ande. Akhirnya, sipir dan bawahan semuanya mundur dan dihukum. Ender dibebaskan lebih cepat dan memulai hidup baru bersama Emma. Dia kemudian dipromosikan di posisi sementara. Ayah generasi kedua kaya ditangkap karena korupsi. Film ini mengajarkan untuk melawan ketika memiliki masalah. Gunakan otak Anda untuk melindungi diri Anda sendiri untuk menghadapi orang jahat sampai akhir. Anda tidak perlu menusuk orang, tetapi Anda harus memiliki duri. Kalian ingin menonton apa? Silakan tinggalkan komentar. Saya akan menjelaskan kepada Anda segera.